adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya hari ini? Hari ini sesi kedua di hari Senin, bertemu lagi bersama Kanutli di Universitas Expo Tridaya 2021. Nah, hari ini sesi kedua setelah tadi di sesi pertama itu ada pengenalan kampus dari Universitas Islam Indonesia. Nah, sekarang Kanutli akan melanjutkan dengan ada info update mengenai SNMPTN dan SBMPTN. Nah, bagi adik-adik SMA, boleh nih sekarang, boleh silahkan ajakin teman-temannya ya. Karena info update di SNMPTN dan SBMPTN 2022 ini pasti belum banyak yang tahu ya. Jadi, silahkan boleh sambil WA-WA juga ke teman-temannya. Yuk, silakan gabung di University Expo Tridaya. Nah, adik-adik, bagi yang ketinggalan juga nih, adik-adik boleh atau bisa mengakses info-info update mengenai University Expo Tridaya di sini melalui web universitasexpo.tridayagroup.com. Nanti di situ juga adik-adik bisa melihat info-info yang tadi terlewat ya. Jadi boleh nanti masuk saja langsung ke webnya. Nah, ini adik-adiknya yang tadi di sesi 1 bukan ya? Mudah-mudahan yang tadi di sesi 1 juga sudah bergabung lagi. Dan ini kayaknya nih udah banyak adik-adik dari SMA. Mudah-mudahan sudah siap ya mendengarkan info update mengenai PTN atau cara masuk PTN di 2022. Oke, nah yang akan jadi narasumbernya hari ini adalah Kak Sunyo Aji. Kita panggil Kak Aji ya. Coba kita cek Kak Aji. Halo, Assalamualaikum. Salam Teh. Hai, Kak Aji sehat? Alhamdulillah. Channel gimana, sehat? Alhamdulillah Kak. Ya, terima kasih nih hari ini sudah meluangkan waktu ya untuk berbagi info update mengenai info masuk PTN ya Kak Aji ya. Iya, betul Kak Nurli. Jadi hari ini kita sharing ya tentang info terbaru gimana nih masuk PTN di 2022 kan. Iya, mungkin kalau pada tahun sebelumnya mungkin adik-adik biasanya kan kalau sekarang udah yang kelas 12 itu pasti udah nyari-nyari ya gimana sih caranya masuk SNMPTN mungkin yang terdekat. Biasanya kan udah nanya-nanya tuh udah ke guru BK-nya ini gimana caranya supaya mau masuk PTN dengan cara SNMPTN. Nah, tahun ini apakah ada perbedaan atau tidak? Kak Nurli langsung saja serahkan ke Kak Aji. Silakan Kak Aji. Oke, Kak Nurli, makasih banyak ya waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua kelas 12 atau mungkin ada yang kelas 10 dan kelas 11 ya, calon mahasiswa sukses akan datang nih. Mudah-mudahan info yang akan kita bahas bersama kali ini bermanfaat karena ini menyangkut persiapan menuju jenjang perguruan tinggi ya, baik itu secara SNMPTN maupun SBMPTN atau maupun secara tes mandiri ya. Oke, kita awali dengan kegiatan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan bermanfaat. Oke, Kakak mulai ya. Kita langsung aja to the point. Ini apa aja nih yang terbaru? Sebetulnya Kakak hanya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh panitia LTMPT pada hari Sabtu kemarin ya. Jadi Sabtu kemarin tuh panitia resmi dari LTMPT sudah memberikan pengumuman gambaran bagaimana penerimaan mahasiswa baik itu jalur SNMPTN maupun UTBK SBMPTN ya. Jadi barangkali ada yang belum menonton atau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh kita sharing hari ini ya. Oke, kita langsung aja Kakak share screen-nya bentar ya. Adakah? Oke, ya. Sudah ada Kak. Jadi ini adalah info resmi dari LTMPT ya, yang Kakak berikan hari ini buat teman-teman semua adalah info resmi masuk PTN dari LTMPT-nya. Bagaimanakah jalur masuk di 2022 nanti? Nah, kita bahas yang pertama adalah mengenai jalur dan kuota dulu ya. Jalur dan kuota itu sebetulnya tidak banyak berubah ya, atau bahkan mungkin sama nih dengan di tahun 2021. Jadi SNMPTN itu memiliki kuota minimal 20%, untuk SBMPTN itu minimal di 40%, sementara untuk jalur mandiri itu maksimal di 30% ya.
Jadi paling banyak sebetulnya emang kuotanya ada di jalur UTBK SBMPTN, ini minimal 40%. Sementara SNMPTN 20% dan jalur mandiri itu maksimal, jadi nggak boleh lebih dari 30%. Universitas tidak boleh lebih menerima mahasiswanya, 30% kursinya itu tidak boleh lebih ya. Jadi kita optimalkan, mudah-mudahan jalur manapun nanti, mudah-mudahan kita semua, teman-teman semua, adik-adik semua bisa lolos ya. Oke, bagaimanakah dengan SNMPTN? SNMPTN itu apa yang dilihatnya nanti, yaitu berdasarkan nilai akademik saja, atau nilai akademik dan prestasi lainnya. Di rapot itu kan kadang-kadang ada nilai akademik dan nilai yang lainnya ya. Jadi yang dilihat adalah nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Misal nih, untuk jurusan-jurusan tertentu membutuhkan portofolio atau karya yang lain yang harus diikutsertakan ya. Selebihnya mah biasa ya, nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian kalau UTBK gimana SBMPTN? Nah, SBMPTN ini berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan. Contoh misalnya untuk jurusan seni yang tadi ya, harus mencantumkan portofolio, atau jurusan olahraga misalnya harus tes tambahan yang lainnya ya. Kemudian pelaksanaan tesnya menggunakan komputer ya. Jadi UTBK itu ujian tertulis berbasis komputer ya. Biaya ditanggung oleh peserta. Sementara kalau SNMPTN biaya ditanggung oleh pemerintah. Nah, bagaimanakah dengan jalur mandiri? Jalur mandiri itu, maka di sini tuliskannya dapat menggunakan nilai UTBK. Jadi ini gimana universitasnya nih yang udah-udah juga ya. Jadi ada yang pakai nilai UTBK, ada yang gabungan UTBK dengan nilai tes lagi di situ, ada juga yang menggunakan gabungan nilai UTBK, tes, dan kemudian nilai rapot. Jadi gimana kebijakan dari universitasnya ya. Jadi ini kuotanya nggak berubah nih, sama dengan tahun yang lalu, yaitu 20%, 40%, dan 30%. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sama nih, jadi apa aja ya syaratnya, yaitu menggunakan single sign-on. Single sign-on itu artinya apa? Jadi satu akun itu untuk dipakai jalur SNMPTN dan jalur UTBK. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kalian nanti ditetapkan lulus, alhamdulillah ya, di jalur SNMPTN, itu udah otomatis keblok, tidak boleh ikutan di UTBK SBMPTN ya. Jadi akunnya satu akun untuk istilahnya tes dua-duanya. Tapi kita lihat nanti ya untuk SNMPTN apakah semua siswa boleh ikutan atau enggak. Nah, itu berkaitan dengan kuota yang ada di sekolah ya. Sebelum ke sana, kita bahas dulu nih, ada data pangkalan sekolah. Sebetulnya ini adalah data yang diperlukan atau informasi yang diperlukan oleh sekolah. Jadi nanti sekolah itu sebetulnya mengisikan rekam jejak siswa-siswanya, yaitu yang menggunakan kurikulum 2006 atau kurikulum 2013. Selain kurikulum itu tidak boleh ikutan memasukkan data pangkalan sekolah ya, jadi nggak boleh masukin data-data nilai siswa-siswanya ya. Jadi harus yang mengikuti kurikulum sekolah. Ini membuat sekolah ya. Kita lihat aja nih. Nah, persyaratan sekolah apa aja nih ya. Ini untuk SNMPTN dulu ya. SNMPTN. Jadi SNMPTN itu kuota per akreditasinya itu masih sama. Untuk akreditasi A itu 40% terbaik di sekolahnya. Akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya. Akreditasi C atau yang lainnya itu hanya 5% aja yang boleh mengikuti SNMPTN ya. Jadi nanti sekolah itu mengisi pangkalan data sekolah. Pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Data siswa yang diisikan hanya siswa yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi artinya yang tadi yang 40%, yang 25%, yang 5% sesuai akreditasi itu akan diisikan oleh sekolah. Itu untuk sekolah. Nah, untuk siswa gimana? Untuk siswa syaratnya adalah siswa SMA atau SMK atau yang sederajat ya, madrasah aliyah tahun ini ya. Jadi yang tahun ini kelas 12 di tahun 2022. Jadi nggak boleh nih untuk yang tahun yang kemarinnya nggak bisa ya. Kemudian memiliki persyaratan, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan masing-masing perguruan tinggi. Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang diisikan di PDSS. Ya, yang isi siapa? Yang tadi sekolah ya. Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi jika ada yang ingin membidik jurusan seni atau olahraga, jalur SNMPTN, jalur rapot ya, jadi harus menyertakan portofolio. Nah, gimana nih pilihan program studinya untuk tahun ini? Tidak berubah dengan tahun sebelumnya ya. Jadi siswa dapat memilih dua program studi
dari satu PTN atau dua PTN. Jadi boleh PTN-nya boleh sama ataupun boleh beda. Nah, jika memilih dua program studi, salah satu ya milih dua program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan tempat kalian bersekolah ya. Jadi misalnya ingin milih dua, tapi yang satunya misalnya ingin ke luar Bandung atau keluar Jawa, salah satu pilihannya itu harus ada di sama dengan provinsi kalian bersekolah ya gitu ya. Nah ini yang poin yang terakhirnya nih yang penting nih, disarankan tidak lintas minat ya. Tapi ini pun tergantung ketentuan ya PTN yang dituju ya. Misalnya kalau FSRD sama SBM ITB itu biasanya membolehkan dari IPA maupun dari IPS, Saintek atau Sosum boleh mengikuti SNMPTN-nya. Jadi tapi selebihnya umumnya itu tidak diperkenankan lintas jurusannya. Jadi nggak boleh nih yang dari IPA nih pingin masuk ke misalnya jurusan manajemen, ini dihindari ya, atau akuntansi misalnya, mohon dipertimbangkan lagi ya. Gitu, pilihannya jadi sama ya, dua program studi maksimal ya. Tapi kalau satu program studi misalnya gimana? Aku pingin satu aja. Kalau satu aja, boleh dimanapun ya pilihannya ya. Nah ini tahap pendaftarannya ya, sebetulnya nanti dari guru BK juga ini pasti akan memberikan informasinya ya. Jadi ada 12 tahap nih, dari mulai pengumuman kuota ya, pengumuman kuota bagi sekolah dengan akreditasi dan jumlah siswanya ada berapa aja, kemudian ada registrasi akun bagi sekolah ya oleh sekolah, kemudian registrasi akun oleh siswa yang telah diumumkan tadi, kemudian lihat data, verifikasi dari LTMPT seperti apa, kemudian sekolah menentukan calon pesertanya, yang mana aja yang tadi sudah diisikan PDSS, kemudian daftar ya. Jadi secara umum ini nih, nanti ya ada di mana? Nah ini nih, kita ke sini dulu aja ya. Jadwal SNMPTN ya 2022 nih tolong dicatat, nanti pun diberikan ya ininya ya materi ininya karena ini milik LTMPT. Jadi sosialisasinya udah kemarin ya. Kemudian sosialisasi SNMPTN-nya itu sekolah itu harus mensosialisasikan dari tanggal 1 Desember sampai dengan 28 Februari itu batas akhirnya ya. Kemudian launching kegiatan penerimaan mahasiswa barunya adalah 4 Januari kegiatannya ya. Siswa eligible dari sekolah ini penetapannya dari 4 Januari sampai dengan 8 Februari ya. Jadi 4 Januari sampai 8 Februari nanti siswa bakal mengumumin nih siapa-siapa aja yang boleh ikutan atau layak mengikuti atau yang tidak. Buat yang tidak misalnya tidak kebagian nih, wah aku ternyata tidak lolos nih menjadi siswa eligible, jangan bersedih hati ya. Karena masih ada jalan-jalan yang lain untuk mencapai perguruan tinggi yang dicita-citakan ya. Nah, setelah ditentukan oleh sekolah nih siapa aja yang boleh ikutan, baru sekolah ngisi nilai rapotnya ya, diisi sama sekolah sama operator sekolah untuk diverifikasi oleh pihak LTMPT. Pendaftarannya kapan? Pendaftarannya ada di 14 sampai dengan 28 Februari 2022 ya. Jadi Februari ini masih ada beberapa bulan ini untuk mempertimbangkan nih jurusan apa ya yang kira-kiranya mau aku bidik ya, mau kalian bidik, terutama untuk jalur SNMPTN ini, kalian harus melihat data-data yang nggak hanya sekadar ingin jurusan itu ya, tapi lihat juga kuota tahun kemarin di sekolah kalian, ada apa enggak jurusan itu, alumninya tahun kemarin ada berapa yang diterima, ya, kemudian juga 2 tahun kemarin ya, bagusnya sih nggak hanya tahun kemarin, takutnya ada perbedaan data, kemudian saingan saat ini di sekolah kalian dengan jurusan dan PTN yang sama, ada apa enggak? Kalau ada, coba lihat rankingnya, ya tinggian siapa antara kalian dengan temennya. Jadi barangkali ada yang milih jurusan sama, harus berstrategi ya. Jadi di data nih, biasanya guru BK nih yang mendatanya ya, harusnya mah guru BK. Jadi biar terdata dan biar memaksimalkan kemungkinan lulus untuk semua siswa ya. Nah, tadi balik lagi ke sini ya. Mana tadi teh? Nah, ini nih ya. Kita balik lagi ke sini. Tadi kita terlewat. Ini udah. Nah, pelajarannya apa aja? Bentar ya, ini agak pending dikit. Iya. Nah, ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah ya. Jadi, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran berikut ini ya. Jadi, untuk IPA itu ada matematika. Matematikanya apa? Wajib apa minat ya? Matematika, nanti kita bahas ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Yaitu untuk jurusan IPA. Untuk IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Jurusan bahasa,
Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Jadi matematika ini ada di semua. Nah, artinya berarti ini adalah matematika wajib ya. Matematika ada di semua, mau IPA, mau IPS, mau bahasa, mau SMK juga syaratnya adalah matematika ya. Jadi ini adalah matematikanya lebih ke matematika wajibnya ya. Kemudian sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada hal nilai yang sama. Tadi kan ada 40% nih misalnya ya, kuotanya 40%. Nah di urutan terakhir misalnya 40% dari sekian jumlah siswa misalnya, urutan ke terakhirnya itu adalah sama nih, banyak yang sama. Nah sekolah itu boleh ya menambahkan kriteria lain, misalnya ada yang juara pernah olimpiade atau mengikuti olimpiade atau sertifikat-sertifikat apa itu boleh ditambahkan sebagai penentu ya, ini siapa nih yang berhak untuk masuk ke SNMPTN ya, untuk masuk ke pendaftaran SNMPTN. Jadi nanti sekolah yang menentukan ya. Kemudian jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah tadi ya, nggak boleh lebih ya. Jadi kalau 40% ya 40%, kalau 25 ya 25 gitu ya. Oke ya, ini jadwalnya nih. Nah itu SNMPTN mah ya, jadi SNMPTN itu sebentar lagi di launching, udah di launching ya, cuman kalian yang ingin memilih, udah mulai nih membidik atau misalnya udah pede nih, aku bakalan dapat nih kuota atau berharap-harap aku bakal dapat apa enggak ya, ya berdoa aja semoga dapat. Nah sarannya ya, ini kalau misalnya kalian nanti ternyata alhamdulillah ya masuk ke dalam kuota yang boleh ikutan SNMPTN, kita harus strategi ya, agar apa? Agar lulus. Tapi ingat, SNMPTN itu bukan faktor, artinya jangan menjadikan tujuan utama ya. Kenapa? Karena penerimaannya ini sangat tertutup ya. PTN itu tidak secara gamblang menentukan ini nilainya berapa nih yang keterima, ini berapa yang keterima, wah kenapa ini yang terima. Jadi itu hak prerogatif dari PTN. Kita hanya bisa berstrategi. Yang pertama, lihat saingan kalian sekarang untuk jurusan yang sama, PTN yang sama ya. Kemudian tahun kemarin ada enggak yang lulus di sana, kemudian rekam jejak alumninya juga bagus nggak di sana yang diterimanya, apakah ada yang bermasalah atau tidak, apakah ada yang keterima tapi itu nggak diambil atau enggak. Itu untuk menentukan kuota tahun ini. Biasanya beda-beda tipis, tidak banyak berubah ya. Itu adalah untuk SNMPTN, kurang lebih sama dengan SNMPTN di tahun 2021 ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan aja langsung ditulis di chat ya, barangkali nanti bisa direkap dan dijawab pada akhir sesi tanya jawab nanti ya. Itu untuk SNMPTN ya. Jadi udah di launching nih, sebentar lagi ada pengumuman siapa yang berhak dan siapa yang belum dinyatakan. Yang belum tolong jangan bersedih ya, karena masih ada jalan yang lain ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan di chat, kakak lanjutin ya. Lanjutkan ke UTBK nih. Nah, ini UTBK SBMPTN tahun 2022 ya. Ini yang menjadi target dari Tridaya sebetulnya ya. Jadi kita targetnya adalah menyiapkan teman-teman semua nih, menyiapkan kelas 12 untuk maupun yang gap year itu untuk bisa tembus ujian tulis berbasis komputer SBMPTN ini ya. Jadi UTBK kita siapkan untuk kalian-kalian semua. Nah, apa aja nih yang baru? Oke ya, kita lihat ke materi tesnya dulu ya. Materi tes terdiri dari ada TPS. Oke, nanti kita bahas ya Jal, ada Rijal ya. Nah, jadi ada TPS nih ya, terdiri dari tes potensi skolastik seperti biasa ya, yang udah pernah kalian TO cobain mungkin, atau ada yang kelas UTBK belajar di Tridaya ya. Jadi ada tes potensi skolastik, ada bahasa Inggris ya. Jadi sekarang bahasa Inggrisnya dipisah dari TPS ya. Kalau tahun lalu, tahun 2021 itu ada sebetulnya bahasa Inggris masih tergabung dalam TPS. Kalau sekarang itu dipisah. Jadi tes potensi skolastik masih sama ya. Ada kognitif, ada kuantitatif, penalaran umum, kemudian juga ada kemampuan bacaan dan menulis dan lainnya ya. Plus ada bahasa Inggrisnya sekarang. Ditambah lagi dengan kemampuan tes kemampuan akademik atau TKA ya. Metode tesnya sama ya, ujian tulis berbasis komputer, kelompok ujiannya pun sama, saintek dan sosum atau campuran. Pelaksanaan tesnya dilakukan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. Jadi artinya 2 sesi setiap hari, ada yang sesi pagi, ada yang sesi siangnya dalam 14 hari. Biasanya nih, jadwalnya seminggu full, pending dulu seminggu kosong, nanti ada lagi seminggu ya. Kesempatan tesnya berapa kali? Setiap peserta hanya memperoleh 1 kali tes aja, boleh mengikuti 1 kali tes aja. Hasil tesnya seperti apa?
hasil tesnya nanti diberikan secara individu ya, berupa rapot nantinya, kayak misalnya kalian dapat TO. Jadi personal. Dan untuk panitia LTMPT di 2021 ini tidak lagi mengeluarkan nilai-nilai ya. Terakhir itu di 2019 ya, dia mengeluarkan. 2020, 2021 dia udah tidak mengeluarkan lagi karena nilainya secara individu diberikan dan tidak dipublis. Gitu ya. Jadi yang barunya adalah bahasa Inggris terpisah dari TPS ya. Bahasa Inggris terpisah dari TPS, namun waktunya itu sama, bukan sama ya, tergabung dalam waktu TPS. Jadi misalnya ada TPS 105 menit misalnya ya. Nah, di dalam itu tuh dilanjutkan dengan bahasa Inggris. Jadi sesinya itu ikut ke sesi TPS bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Oke, lanjutin dulu ya. Syaratnya apa? Sama ya tadi ya yang di awal ya, memiliki akun LTMPT, siswa kelas 12 tahun sekarang atau 2 tahun ke belakang ya. Bisa boleh ya, jadi gap year itu masih boleh 2 tahun ke belakang, 2020 dan 2021 itu masih boleh. Nah, kemudian dengan usia maksimal 25 tahun ya. Persyaratan peserta yaitu peserta yang memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS bahasa Inggris, TKA Saintek. Oh, tentu ya, yang memiliki sosum pun sama ya, TPS bahasa Inggris dan TKA sosum. Jadi bahasa Inggris mah dua-duanya juga diikuti ya. Oke. Boleh, bentar ya, Marsha ya. Oke, hasil UTBK, kalau yang campuran gimana? Dua-duanya berarti ya. TPS-nya berapa kali? Sekali aja TPS-nya, Maya. Maka TPS, Bahasa Inggris, TK Saintek, TK Sosumnya kalau yang campuran. Hasil UTBK 2002 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2022. Jadi kalau ada gap year tahun yang lalu, ingin ikut lagi ya, tes lagi sekarang ya. Yang 6, ya jelas membayar biaya UTBK ya. Nah, apa aja nih TPS? Oke, TPS. Ya, TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah penawaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ya, sama. Jadi sebetulnya sama dengan tahun lalu ya. Jadi ada penawaran umum itu ada soal wacana teks, kemudian kalian diberikan soal harus menalar ya apa yang ada di isi teks tersebut. Kuantitatif apa aja? Bisa tentang matematika, aritmatika, tapi tahun kemarin udah masuk ke matematika dasar ya. Si kuantitatifnya udah masuk ke konsep matematika dasar ya. Selain matematika yang aritmatika, logika ya, masuk juga matematika dasar. Jadi persiapkan dari sekarang ya matematika dasarnya. Pengetahuan dan pemahaman umum pun sama ya. Itu mirip dengan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi mirip-mirip seperti itu, diberikan teks, ya nanti kalian diminta untuk mengambil kesimpulan dan yang lainnya. Bahasa Inggris terpisah nih, jadi bahasa Inggris sekarang adalah mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi ya. Bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi ya kuncinya. Jadi ada tes bahasa Inggris. Kalau TKA apa? TKA mah sama ya, jadi ada matematika, fisika, kimia, biologi itu untuk Saintek. Kalau yang untuk sosum adalah sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Ya, soalnya gimana? Soalnya adalah penalaran dalam bentuk high order thinking skill. Ya, jadi hot soalnya ya susah lah bisa dibilang ya. Seperti itu. Sama dengan tahun yang sebelumnya ya. Nah, ini ya. Yang tadi yang kita bahas ya, apa aja isinya. Kemudian alokasi waktunya berapa menit nih. Nah, untuk kelompok Saintek itu alokasi waktunya sama dengan Sosum, ya ada 4 pelajaran sama waktunya 195 menit. Biasanya soal rata-ratanya berjumlah 15 soal setiap mata pelajaran. Namun tahun kemarin itu ada sedikit ganjil ya, fisikanya cuma 13 ya. Dan TPS totalnya yang biasanya 80 pun jadi 79 ya. Ya itu mah gimana yang buat soal aja ya. Jadi tapi waktunya biasanya relatif sama, yaitu 195 menit untuk Saintek maupun Sosum. Berarti kalau campuran ditambah dengan waktu nanti mengerjakan soal dua ya, udah TPS, TKA, Saintek, dan TKA, Sosum. Gitu ya. Aku balik lagi sih, bentar. Maaf. Ya. Oke, itu kelompok tesnya. Nah, ini mah alur penerimaan dari mulai registrasi, kemudian login pakai akun LTMPT, memilih menu verifikasi dan validasi data, memilih menu pendaftaran, membayar, setelah membayar login kembali, kemudian akan mendapatkan jadwal dan tempat untuk mengikuti UTBK. Jadi tolong persiapkan nih UTBK-nya
biar sehat kalian ya, sehat lahir batin, fisik juga harus sehat, kemudian juga mentalnya juga disiapin, jangan stres, juga jangan terlalu nyause ya, jangan terlalu santai-santai aja, tapi ya normal-normal saja ya, tapi harus kita usahakan ya. Jadwalnya seperti apa nih? Ini adalah di 74 pusat, sama dengan tahun lalu ya ini ya, tersebar dimanapun. Nah ini jadwalnya nih, 2 gelombang per 7 hari. Jadi artinya kalian nanti teman-teman semua yang akan mengikuti UTBK itu ada 2 pekan tapi tidak berturut-turut ya, ada jeda sedikit dan semuanya dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri ya, setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi semua tesnya dilaksanakan pada saat sudah melewati bulan Ramadan dan sudah melewati Hari Raya Idul Fitri ya. Rencana kalau tidak ada perubahan di tanggal 17 Mei gelombang pertama sampai dengan 23 Mei, dilanjutkan lagi dengan 28 Mei sampai dengan 3 Juni ya. Gitu. Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN ya. Ini ada syaratnya ini ya. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK untuk kelompok campuran akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Jadi mungkin ada yang berubah nanti jamnya ya, untuk disesuaikan dengan ibadah sholatnya. Nah ini jadwalnya ya. Nanti kalau misalkan kurang detail, lihat aja nanti PPT-nya ya. Ya ini nggak boleh telat ya nanti ya. Kalau kalian mengikuti UTBK, ini disarankan, bukan disarankan, ini diwajibkan, nggak boleh telat nih ya. Jadi datang misalnya maksimal tuh setengah jam sudah ada di tempat, udah sarapan, udah dalam kondisi fit ya, malamnya juga nggak begadang nantinya ya, atau ya pokoknya mah harus sehat lahir batin aja ya pada saat melaksanakan UTBK ya. Gitu, ini kelompok-kelompok ujiannya ya, waktunya ya. Beberapa daerah mungkin ada penyesuaian karena disesuaikan dengan jadwal sholat nantinya. Gitu. Nah ya. Berapakah biayanya? Untuk Saintek, ya, untuk Saintek, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp200.000 ya. Kalau campuran berapa? Ini Saintek sama Sosum ya. Kalau misalnya campuran Rp300.000 gitu. Nah, ketentuannya apa? Ketentuannya tadi ya, ketentuan SBMPTN ya. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting sebetulnya pilihannya berapa sih? Apakah bertambah atau enggak? Pas sama dengan tahun lalu? Ternyata sama dengan tahun yang lalu, yaitu memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadi intinya mah memilih 2 program studi aja ya, boleh di mana aja, mau sama mau beda boleh. Apakah harus di kota yang sama? Enggak ya, kalau SBMPTN itu tidak harus di kota yang sama, mau dua-duanya misalnya di Sumatera boleh, di Kalimantan boleh, bebas ya. Kemudian bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga juga wajib mengunggah portofolio ya. Jadi harus pakai portofolio nih kalau yang ingin masuk ke jurusan seni atau olahraga. Ya jadi intinya tetap 2 pilihan ya. Baik dimanapun boleh. Kalau SBMPTN, kalau SNMPTN tadi kalau pingin 2, satunya harus di provinsi yang sama. Kemudian ini yang bedanya apa sih? Nah ini ya. Jadi sama ternyata nih meskipun informasi terakhir dari Ketua LTMPT katanya kalau apa sih namanya? Katanya ke tahun 2022 itu UTBK dulu baru milih. Ternyata kemarin sosialisasinya tetap milih jurusan dulu ya baru tes. Jadi tetap aja milih jurusan dulu baru tes. Jadi kita berstrategi dulu sebelum tahu nilai kita berapa ya. Sama dengan tahun di 2021. Oke, ini jadwalnya ya. Jadwalnya udah tadi teman, ini adalah rekapannya. Pengumumannya kapan? Pengumumannya di 23 Juni 2022 ya. Gitu. Jadi tolong catat tanggalnya ya. Persiapkan dari sekarang bahwa kapan kita harus sign in, terutama sih berstrategi dalam memilih jurusan ya. Gitu. Ini adalah peserta pelamar beasiswa KIP kuliah ya, atau Kartu Indonesia Pintar ya, atau artinya yang kurang mampu ya. Bagi siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Informasi detailnya boleh langsung mengunjungi laman yang tertera di bawah itu ya langsung, karena di situ banyak syaratnya untuk beberapa yang ingin mengajukan dari keluarga tidak mampu. Seperti itu. Nah, kalau ingin bertanya nih ya tentang informasi SBMPTN atau apapun, Subhanallah ada geludug ya. Nah, ini boleh langsung bertanya melalui call center. Tapi hati-hati nih ya, jadi kalau kalian ini
ingin menelpon, mendingan telepon ke nomor rumah aja nih yang 021 nih, jangan ke 0804 ya, karena kakak pernah telepon ke situ nggak diangkat-angkat, tapi informasinya maaf telepon sedang sibuk ya, ternyata itu masuk ke nyedot pulsa habis ya ternyata meskipun beberapa detik. Jadi sarannya mah ke yang nomor rumah aja ya, biasanya dijawab kalau ada yang menjawab ya, biasanya dijawab sih ya untuk tanya-tanya tentang UTBK SBMPTN ya. Oke, jadi intinya masih tetap mirip dengan tahun yang lalu ya. Cuman ada sedikit perbedaan aja di tanggal tesnya, dan ternyata masih sama ya, kita harus milih jurusan dulu baru UTBK ya. Oke, biar lebih interaktif ya, biar lebih paham nih tentang UTBK maupun SNMPTN, boleh langsung kita sesi tanya jawab aja ya, Kak Nurli. Boleh, Kak. Sudah Boleh, ada yang Kak Haji, bertanya, Kak? Tadi siapa yang bertanya ya? Di chat sudah ada yang bertanya, Kak. Hmm, Saya bacakan dulu ya. boleh. Kak mau tanya, katanya ini dari Marshadia, saya jurusan IPA SMA, tapi mau ngambil jurusan psikologi IPA. Menurut kakak aman atau enggak ya, katanya. Di sini tidak disebutkan sih SNMPTN. Psikologi mananya ya? Ya. Oke, mungkin ada di sini Marsha, boleh Marsha, silakan. Boleh di unmute saja. Silakan, Kak Operator, ada nggak Marshadia? Marsha ada nggak? Marshadia? Nah, ada. Marsha, halo Marsha. Silakan di unmute saja, Nak. Boleh nanti langsung bertanya kepada Kak Aji ya, mau dengan tadi masuk ke psikologinya bisa SNMPTN atau SBMPTN, kemudian nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Kak Aji ya. Oke, jadi sebetulnya gini ya, psikologi itu kan not allowing, nggak di-allow katanya, ntar saya allow dulu ya. Udah belum, Syah? Mungkin kalau dari psikologi itu kan setahu saya itu jadi, psikologi ada ini ya, macam-macam ya Kak ya. Psikologi itu macam-macam sebetulnya, cuman kalau yang di Unpad itu sebetulnya emang jurusannya IPA. Ya saya. Jadi emang sebetulnya udah pas kalau emang ingin membidik jurusan psikologi yang ada di Unpad. Kecuali psikologinya memilih jurusan di yang lain gitu. Jadi kalau di Unpad itu jurusannya memang IPA, sementara di univ-univ yang lain psikologi itu adalah psikologinya IPS. Jadi kalau di Unpad itu IPA kebetulan Syah. Jadi kalau emang Marsha IPA, ini Bapak Operator ini bisa dinyalakan nggak Marsha ini ininya? Apa ya namanya? Di unmute. Di unmute saja boleh. Silakan langsung di unmute saja. Nggak bisa, Cina. Tuh nggak bisa. Nggak bisa. Di blok. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh melalui chat juga nggak apa-apa ya. Gitu Syah. Jadi kan Marsha IPA ya. Kalau mau masuk ke psikologinya Unpad mah boleh. Berarti udah sesuai dengan jalurnya. Cuman pertanyaannya SNMPTN atau SBMPTN. Ini kayaknya tadi nulisnya pada saat masih sesi SNMPTN nih kan Nurlin. Jadi betul. Kayaknya emang pinginnya pada saat SNMPTN. Boleh Syah. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah yang tahun lalunya ada nggak gitu ya. Jadi kuota tahun lalunya ada nggak yang masuk ke jurusan yang dituju gitu. Jurusan dan univ yang dituju. Keduanya Kak mau dicoba? Oh iya. Dua-duanya ya SNM maupun SBM. Oke, baik. Bagus kalau gitu ya. Kalau udah punya jurusan yang udah pasti dibidik, baik itu mau jalur SNMPTN mau SBMPTN itu bagus. Jadi kalau ingin lulus di SNMPTN, strateginya sebetulnya saingannya hanya di sekolah kalian ya. Jadi kalau kalian sekolah di SMA 1, ya di situ aja saingannya. Kita nggak melihat saingan di sekolah yang lain. Saingannya hanya saat di sekolah kalian di saat itu, ada nggak jurusan yang sama, yang ingin memilih jurusan dan univ yang sama. Kalau ada, lihat rankingnya. Ranking apa? Ranking paralelnya di atas kalian atau di bawah kalian. Ya, kalau misalkan kalian lebih di atas, misalnya tahun lalu tuh ada 3 nih psikologi Unpad diterima. Ya, sekarang ada yang memilih ke psikologi Unpad itu ada 5 orang di satu sekolah. Lihat 5 orang ini ranking paralelnya urutannya gimana? Taunya dari mana Kak? Dari guru BK biasanya ya. Kalau misalnya ranking kalian itu 2, insya Allah ini ya, mungkin kalian bakal lebih besar peluang untuk diterima. Tapi kalau rankingnya misalkan 3 atau 4, apalagi 4, kita peluangnya mungkin agak lebih kecil ya gitu. Jadi tahun kemarin dibanding dengan tahun ini biasanya relatif sama atau mungkin kecenderungannya berkurang pada saat pandemi kemarin sih ya. Jadi sebetulnya kuotanya ada sedikit pengurangan sih sebetulnya. Gitu. Saya nanti fokusnya di SBMPTN aja ya. Tapi berstrategi juga di SNMPTN.
Jadi ada yang nanya ke chat di sini. Bentar ya, ini chatnya malah masuknya ke sini nih. Bentar ya. Oke, boleh Kak. Dan itu jadi miring-miringin ini. Ini dari Rizal ya. Ada Rizal nggak? Jal bisa on mic nggak, Jal? Ya, silakan untuk Rizal, boleh. Jal, gimana Jal? Kalau di strategi harus melihat alumni sebelumnya, kenapa ya? Oh, itu ya. Untuk SNMPTN mungkin ya. Tadi kan Kak Aji bilangnya lihat gitu ya, lihat yang sebelumnya gitu ya. Karena sebetulnya Jal, untuk SNMPTN ini ya, kita tuh kuotanya untuk setiap sekolah itu biasanya setiap sekolah itu udah mempunyai jurusan-jurusan tertentu nih. Jadi misalnya kalau pingin masuk contoh tadi ya psikologi Unpad, makanya harus lihat tahun lalunya ada apa enggak. Kalau tahun lalunya nggak ada, ya nggak ada alumni yang masuk ke situ, kemungkinan tahun ini pun tidak ada. Aku ingin menjadi sejarah pertama yang diterima, boleh nggak? Boleh sebetulnya, cuman kan kita melihat peluang ya. Kita melihat peluang, biasanya peluangnya ngikutin tren yang udah ada gitu. Kecuali jurusannya jurusan baru. Kalau jurusannya jurusan baru, itu boleh, meskipun peluangnya pun kita nggak tahu. Tapi akan lebih besar peluang kalau kita lihat alumni tahun lalu, Jal. Ya, tahun lalu berapa? Oh, berarti kita punya jatah di sana untuk jurusan itu, untuk sekolah kita, gitu, Jal. Makanya perlu melihat alumni kita tahun lalu. Betul. Terus nggak hanya jumlahnya aja ya, alumni yang di sana yang udah masuk ke sana itu bener nggak kuliahnya, misalnya ada yang di DO atau bermasalah pun itu ngaruh ke adik kelasnya nanti ya, misalnya ternyata yang diterima di sana ya misalnya ya, mohon maaf nih amit-amit ternyata kuliahnya nggak benar misalnya, atau di drop out atau bermasalah, itu pun berpengaruh. Itu Jal. Atau mungkin ketika SNMPTN-nya nggak diambil mungkin Kak ya. Ya, kalau nggak diambil mah apalagi ya, itu bisa jadi nol kuotanya ya, di blacklist sama pihak universitasnya. Gitu Jal. Ada lagi Jal? Udah cukup kayaknya Kak. Oh cukup. Ada lagi nggak Kak Nuli? Tadi ada lagi ya? Coba kita lihat lagi ya. Apa kecet ke saya? Kalau di sini sih sudah ya. Mungkin ada yang secara langsung, boleh mau bertanya juga secara langsung, boleh tinggal langsung di-unmute saja ya. Nah, di sini mungkin ini mungkin tadi ada beberapa hal yang menjadi perbedaan ya di SBMPTN, yang terutama yang dari mata pelajaran tadi ya Kak ya. Biasanya kan mungkin ada TPS saja, ini ada bahasa Inggris yang dipisahkan. Nah, gimana sih dengan Tridaya gitu ya? Apakah Tridaya sudah mempersiapkan itu? Gimana nanti Kak Aji? Bentar ya. Ini. Ke Kak Aji semua mungkin ya masuknya ya? Maaf ini ya kameranya saya karena nggak bisa lihat chat nih ya. Ada pertanyaan dari Diati juga nih, masuk ke sini juga katanya. Diati bisa unmute aja ya? Boleh. Silahkan. Ya bisa Kak. Oke. Alhamdulillah. Kak, kalau seandainya aku dapat SNM katanya amin ya. Amin. Kak, wek ada ketawanya ya, amin ya. Nah, aku pilihan pertamanya FSRD ITB, terus yang keduanya sastra di UPI. Aman nggak? Apalagi aku dari IPA nih Kak. Oke. Diati SMA mana Diati? Mana Diati? Aku dari SMA 1 Cimahi Kak. Oh, Cimahi ya. Kalau FSRD untuk jurusan IPA sebetulnya boleh ya. Itu mah udah dari ITB-nya, biasanya dari tahun ke tahun dia boleh, jadi artinya persaingannya dibebasin sama ITB-nya. FSRD dan SBM ya, dua jurusan, SBM ITB sama FSRD ITB, itu boleh dari IPA maupun dari IPS. Dibuka dengan setara istilahnya. Nah, jadi kalau misalkan dia dari IPA itu boleh masuk situ, cuman ya harus dilihat lagi ya, tahun kemarin ada nggak gitu. Ada nggak tahun kemarin di sekolahnya ya? Ada sih Kak yang masuk FSRD ITB, tapi kayaknya bukan lewat jalur SNM, lewat jalur SBM. Oh, SNM nggak ada ya? Iya, nggak ada. Apalagi tahun yang lalu Kak? Apalagi ya Kak, katanya kan FSRD mah itu kan seni, jadi harus pakai portofolio gitu kan ya Kak? Iya, betul. Jadi kalau FSRD itu ya tinggal kalau misalkan mau mencoba ya, kan namanya juga mencoba dan emang pinginnya FSRD gitu, nggak mau yang lain misalnya gitu ya, boleh sih dicoba untuk mendobrak sejarah, cuman ya kalau lihat dari kemungkinannya ya mungkin kecil karena tidak ada track record SNMPTN di situ ya. Kalau SBMPTN beda lagi ya, jadi tidak berpengaruh kuota SNM dengan kuota SBM, nggak berpengaruh ya. Kalau ada yang keterima di SBM itu tidak berpengaruh ke kuota SNM. Jadi kalau secara boleh enggaknya boleh FSRD, tapi kalau secara peluangnya karena tahun lalunya belum ada, kakak nggak bilang nggak bakal keterima, enggak, cuman ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya.
Terus kemudian seni ya, seni yang di mana nih? Seni yang di UPI ya? Ya sama juga ya sebetulnya, lihat juga tahun yang lalunya gitu ya. Biasanya mereka dari jurusan IPS ya kalau seni yang di UPI mah gitu Ya, kamu nanya lagi Kak. Kalau Boleh, Kak. misalkan di SNM ini kan aku misal nih aku tuh kan pakai rumputnya tuh yang sosum kayak yang tadi FSRD sama sastra. Terus dua-dua aku nggak terima. Berarti kan nanti aku harus SBMPTN tuh ya Kak. Tapi SBMPTN-nya harus IPS lagi atau aku IPA aja gitu, Saintek aja? Oh, bebas kalau SBM. Kalau SBM misalnya kan meskipun sekarang jurusan IPA ya, nantinya pingin jurusan IPS gitu misalnya ya. Pingin lintas jurusan nih, aku nggak akan milih IPA sama sekali, boleh. Jadi udah aja fokus ke IPS-nya karena itu ada di ranah IPS ya. Kalau SBMPTN mah FSRD sama seni rupa ya, sastra ya. Itu ada di jalur soshum, jadi nanti di hati mungkin langsung aja fokus ke soshum kalau seandainya tidak diterima. Tapi jangan dulu nggak diterima ya, kalau emang udah punya rencana ke arah sana, dari sekarang aja dipersiapkan ke arah sana gitu. Jadi kebanyakannya ini orang anak-anak itu yang udah dari tahun ke tahun itu terlena saat mereka dapat kuota SNMPTN, mereka membidik dan mereka sangat-sangat berharap di situ gitu. Lama berharap, pada saat udah dinyatakan tidak diterima, akhirnya down kan ya. Padahal secara presentasi itu lebih banyak yang nggak diterima dibanding yang diterima. Iya betul. Nah ngaruhnya pada saat down itu waktunya dikit lagi tuh ke SBM tuh, ke UTBK. Jadi kita harus perlu lagi untuk menetralkan kondisi kita, belum lagi harus ngejar materi. Jadi sarannya, ini saran tuh kalau boleh disunahin mah sunah muakkad gitu ya, tapi ini nggak boleh, udah bukan ini ya. Jadi kalau udah membidik SNMPTN, udah bidik lupain aja gitu. Bidik berstrategi, tapi bidiknya nggak ngasal-ngasalan, bidik berstrategi, lupain, fokusnya ke UTBK aja langsung ya. Oke. Gitu. Kak, kalau misalkan aku tuh masih bingung juga ini Kak. Kak, waktu milih prodi di SBMPTN tuh tadi gimana sih Kak? Jadi misal aku pengennya psikologi Unpad gitu misal. Terus keduanya tuh harus di Unpad juga apa gimana sih Kak? Aku tadi kalau juga telat masuknya. SNM ya rapot nih ya, SNM atau jalur rapot atau jalur undangan lah namanya ya. Kalau milih dua, salah satunya itu harus satu provinsi dengan tempat kita bersekolah. Itu kalau SNMPTN. Tapi kalau SBMPTN, UTBK, itu bebas di mana aja. Jadi kalau mau yang satunya Unpad, satunya ITB boleh. Satunya Unpad, satunya UPI, atau satunya lagi ke Jawa Timur sana ke Universitas Airlangga boleh, bebas. Itu kalau UTBK. Itu. Ya. Campuran gimana? Sosum Saintek, misalnya aku milih campuran, pingin IPS, pingin IPA, ya tetap dua jatahnya, Maya. Berarti satu IPA, satu IPS, gitu. Ya, siap Kak. Oke Kak. Ya, ada lagi nggak? Ini ada yang bertanya lagi kan, Nurli? Ke chat di sini. Ya. Belum ada Kak Aji, boleh nanti mungkin langsung di saya ini kayaknya nih, bentar ya. Semuanya japri ya. Ada Puri bisa on mic? Oh iya boleh. Putri? Iya Kak. Oke. Gimana nih pertanyaannya? Untuk SNM atau UTBK, untuk milih jurusannya, pilihan pertama dan keduanya di jurusan kesehatan dua-duanya itu worth it atau tidak ya? Oh, oke. Ini nanyanya untuk SNM atau untuk SBM atau untuk dua-duanya, Pur? Dua-duanya Kak. Dua-duanya ya. Oke, kita worth it ya, kita untuk melihat worth it atau enggaknya sebetulnya tadi ya, kalau SNM rapot, jalur rapot, kita lihat alumninya itu ya, lihat kuota tahun lalu, 2 tahun lalu, lihat alumninya berapa yang diterima. Kalau misalnya ada kemudian nilai Puri itu dibanding saingan yang ingin masuk jurusan yang sama itu di atas, itu worth it. Tapi kalau misalnya tahun lalu ada nilai Puri sekarang, banyak saingan yang misalnya kedokteran ya, kedokteran Unpad ada 5 orang yang ingin masuk kedokteran Unpad. Nilai Puri sekarang tahun lalu ada 3. Nilai Puri sekarang kalau diurutkan itu rankingnya ranking 4. Mendingan ganti lagi aja pilihannya kalau ingin lolos. Tapi kalau ingin nyoba nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Dua-duanya di kesehatan gimana? Boleh ya, boleh aja Pur. Tapi kalau misalkan kakak boleh saran ya, kalau misalnya ingin memilih 2 jurusan, SNMPTN ya, ini jalur rapot, pilihan 2-nya itu kalau mau di universitas yang sama. Kalau mau beda, itu cari jurusan yang tingkat kefavoritannya jauh. Nah, ya jurusan pertamanya kedokteran Unpad, pilihan keduanya misalnya, mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan jurusan. Jurusan keduanya misalnya jurusan di universitas yang di jauh lah misalnya gitu, yang nggak favorit, boleh nggak? Boleh, biasanya peluangnya lebih besar gitu. Tapi tadi
harus ada yang diterimanya ya. Bukan harus ada sih, bagusnya ada yang diterima di tahun lalu. Gitu Pur. Kalau SBM, dua-duanya mau kesehatan boleh nggak? Boleh. Cuman tadi ya, jadi tingkat persaingannya kan tinggi ya, kedokteran Unpad misalnya. Kalau pingin di kedokteran, boleh milih kedokteran yang lain. Tapi harus yang persaingannya yang jauh, misalnya ke Sumatera, misalnya ke Universitas Lampung atau Universitas Malahayati gitu. Kalau masih daerah Jawa-Jawa, biasanya kedokterannya ya tipis-tipis bedanya Pur. Iya. Atau mungkin mau misalkan loncatnya ke ilmu gizi gitu misalnya ya, meskipun juga tinggi juga ya. Iya betul. Gitu Pur. Halo Pur. Ya gimana Putri? Pur? Sudah mungkin Kak. Puri. Nah, Puri ya. Oh Putri. Ya, Puri ya ternyata. Okay. Ada lagi nggak? Kalau di chat di sini sih tidak ada, mungkin bisa ada yang lihat lagi. Jadi Kak Aji, boleh. Atau ada yang mau bertanya secara langsung juga nggak apa-apa ya. Ada mau bertanya langsung aja. Barangkali mau langsung open mic untuk bertanya, mangga boleh. Boleh, silakan raise hand saja ya, langsung di unmute. Ada yang ingin masuk kemana? Mungkin masuk stand atau masuk kemana? Itu mana ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Sudah jadi mungkin ya. Jadi emang intinya mirip ya. Milih jurusan dulu, kemudian baru ikutan UTBK ya gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin boleh ditampung ya Kak Nurli ya. Boleh nanti bertanya ke koordinator unit masing-masingnya untuk nanti diteruskan mungkin ya Kak Nurli ya. Boleh silahkan. Jadi kalau adik-adik mau bertanya, boleh nanti melalui KU-nya itu silahkan titip pertanyaan gitu ya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Kak Aji. Nah itu saja mungkin dari Kak Aji ya. Kak Aji sudah selesai? Iya, mungkin cukup kan dulu ya, meskipun hanya sebentar, mungkin semoga bermanfaat ya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, kita tidak menutup diskusi di kesempatan yang lain. Pokoknya pesannya SNMPTN dikejar kalau kalian mendapatkan, berstrategi dengan baik, tapi jangan menjadikan sebagai pilihan, maksudnya jadi yang utama ya, jangan jadi yang utama. SNMPTN, aku pingin ke sana, gitu. Tetap berstrategi, didik, lupakan ya, fokusnya langsung ke UTBK, gitu ya. Ya, baik. Semoga yang ikut di sini juga bisa lulus di semua jurusan yang didambakan ya. Amin. Jangan lupa berdoa ya, berdoa di awal, berdoa di proses, berdoa juga di akhir ya. Gitu. Oke, gitu aja mungkin kan dulu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak waktunya. Oke, terima kasih banyak. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi tentang info update mengenai SNMPTN dan SBMPTN sudah disampaikan oleh Kak Aji. Jadi mudah-mudahan nih untuk adik-adik semua, terutama yang di Bimbel Tridaya, itu mudah-mudahan ke depannya itu kita selama mengikuti nanti ya, ketika ada SNMPTN itu kan tadi pendaftaran itu dimulai bulan Januari, kemudian nanti pendaftarannya ada bulan sampai Februari. Insya Allah itu akan dilaksanakan juga konsultasi mungkin ya, jadi akan ada konsultasi juga untuk membantu adik-adik dalam menentukan pilihan. Tetapi dalam hal ini berarti adik-adik yang ikut konsultasi untuk pemilihan jurusan ini adalah adik-adik yang sudah dipastikan eligible ya untuk bisa mengikuti SNMPTN. Nah, untuk seluruh adik-adik juga tadi UTBK itu adalah salah satu, atau SBMPTN itu adalah salah satu masuk PTN di mana kuotanya yang paling besar. Jadi nanti adik-adik pokoknya SNMPTN itu anggaplah sebagai hadiah ya. Nah, tetapi tetap persiapkan diri adik-adik untuk tetap mengikuti SBMPTN ya. Jadi ketika belajar teruslah kejar SBMPTN ya. Mudah-mudahan manapun jalannya adik-adik mudah-mudahan nanti bisa masuk ke PTN yang diinginkan. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, ini sudah di akhir acara ya. Terima kasih juga kepada Kak Aji dan kepada para peserta University Expo hari ini. Nah, di sesi 2 ini alhamdulillah lumayan banyak ya. Untuk adik-adik juga University Expo ini akan dilaksanakan selama 1 pekan ke depan. Jadi besok di jam yang sama yaitu jam 2 siang itu akan ada sharing dari alumni Tridaya. Kemudian nanti jam 3-nya itu ada sharing juga dari mahasiswa IPB ya besok. Nah, jadi bagi adik-adik SMA tetap stay tune kembali dengan University Expo di pekan ini ya.
Oke, kita tutup saja dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin dan doa majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di hari Selasa di jam 2 sampai jam 4 siang. Terima kasih banyak adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih.